Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 1. Apriliana dengan NIM V1220013, 2. Putra Nurul Ismi V1220061, dan yang ketiga Rani Nur V1220063. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis home industry. Pengertian supply chain management secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan aktif dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Dengan supply chain management, rantai pasok dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Tujuan utama dari supply chain management adalah mengkoordinasi penawaran dan permintaan secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Di sini kami akan menjelaskan tentang alur supply chain management dari usaha rumahan atau home industry GPET. GPET menerima jasa pembuatan berbagai jenis pesanan pet atau emblem langsung dari produsen, baik name tag, instansi, organisasi, dan lain sebagainya. Melalui tangan-tangan terampil disertai material pilihan, menghasilkan produk berkualitas premium. Bahan baku yang dibutuhkan yaitu kain, double tape, stiker, karton tebal, dan velcro. Mesin yang digunakan yaitu mesin laser cutting dan mesin jahit. Bahan baku kain diimpor dari Cina. Double tape dan stiker didapatkan melalui toko-toko sekitar Solo, sedangkan velcro dikirim dari Bandung. Alur fisik dari GPET yaitu karena di sini modelnya custom, maka pembeli atau customer bisa memesan sesuai dengan keinginan mereka. Lalu produsen baru akan memprosesnya. Mulai dari membuat desain di komputer, lalu kain dipotong menggunakan mesin laser cutting sesuai desain. Lalu stiker ditempel ke kain menggunakan alas karton agar kaku. Langkah terakhir yaitu dijahit. Untuk tas, customer bisa menentukan model seperti apa yang diinginkan, lalu produsen menjahit sesuai request. Setelah barang jadi, dikirim melalui ekspedisi yaitu JNE untuk berbagai daerah di Indonesia. Jika pengiriman ke luar negeri, menggunakan jasa kirim kantor pos. Pembayaran menggunakan transfer setelah barang diterima dan untuk luar negeri menggunakan PayPal. Untuk mendistribusikannya melalui perorangan karena tidak mempunyai retail tertentu. Karena merupakan custom order. Sasaran pasarnya meliputi instansi, komunikasi, komunitas, dan perorangan. Yang berikutnya adalah profit. Income yang didapatkan per bulan kurang lebih sebesar 24-25 juta. Rincian pengeluaran per bulannya sebagai berikut. Yang pertama kain dengan harga 27.500 per meter dikali 20 meter per bulan sama dengan 550.000. Yang berikutnya stiker dengan harga 32.000 per meter dikali 10 meter per bulan sama dengan 320.000. Selanjutnya velcro dengan harga 300.000 per gulung. Double tape dengan harga 400.000 per dus dikali 500 per bulan sama dengan 2 juta. Dan terakhir karton dengan harga 5.000 per lembar dikali 10 lembar per bulan sama dengan 50.000. Jadi untuk total bahan baku semuanya adalah 3.250.000 per bulan. Dan untuk gaji karyawan sendiri sebesar 5 juta. Jadi keuntungan atau profit yang didapatkan dari usaha tersebut kurang lebih 15 juta per bulan. Selanjutnya problem dan solving. Masalah yang sering dihadapi oleh GPET adalah 1. Kehabisan bahan baku impor
yang kualitasnya sulit disamai dengan bahan baku lokal. Penyelesaiannya adalah dengan cara menyusuri berbagai pasar lokal untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang sama. 2. Mesin overhead karena terlalu banyak pesanan. Penyelesaiannya dengan cara memberikan jeda waktu saat menggunakan mesin agar mesin tidak panas. 3. Kesalahan dari ekspedisi saat pengiriman barang di daerah pelosok seperti Papua. Akses ke alamat penerima sulit dijangkau. Penyelesaiannya dengan cara dikirimkan ke alamat cadangan misal seperti alamat kerabat, buyer, dan atau customer mengambil ke daerah terdekat yang dapat dijangkau ekspedisi. Berikut tanda pendukung dan juga bukti transaksi dari GPET. Yang selanjutnya, risk and resilience. Risk and resilience merupakan ancaman dan resiko keamanan dalam sistem manajemen rantai pasok para pihak. Diperlukan risk management dan tindakan pencegahan yang tepat sasaran sehingga dapat meminimalkan kerugian. Salah satu ancaman dan resiko yang dihadapi oleh GPET adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komplain dari customer karena pesanan tidak sesuai dengan keinginan, karena sistemnya custom order. Dan yang kedua, saat mengirim barang ke daerah pelosok, akses susah dijangkau dan barang tidak sampai ke customer. Yang terakhir, saat mengirim barang ke luar negeri, apabila barang tidak sampai ke alamat penerima barang, akan kena pajak dan diakui menjadi milik negara penerima. Sustainability and mass customization. GPET tidak memproduksi barang secara massal, tetapi hanya memproduksi barang sesuai dengan pesanan customer yang masuk, karena GPET tidak mensuplai barang di berbagai toko atau retail. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.